Shalom sahabat yang terkasih di dalam Tuhan, bagaimana kabar kalian pada hari ini? Semoga senantiasa diberi kesehatan dari Tuhan. Sebelum kita memulai mendengarkan firman Tuhan, mari kita siapkan hati kita dan berdoa. Tuhan Allah Bapa yang kami sembah, terima kasih untuk penyertaan-Mu yang begitu luar biasa di dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk berkat, kesehatan, dan kekuatan yang Tuhan berikan. Bahkan Engkau masih memberikan kami kesempatan untuk boleh menikmati segala berkat Tuhan, baik jasmani maupun rohani. Saat ini Tuhan, kami hendak membaca dan merenungkan firman Tuhan. Biarlah Engkau melayakkan kami, umat-Mu. Sucikan hati dan pikiran kami Bapa. Biarlah hati dan pikiran kami hanya tertuju kepada firman Tuhan. Tuntunlah kami, agar bisa memahami maksud firman Tuhan yang akan kami baca dan renungkan bersama. Dan mampukanlah kami untuk menjalani kehidupan kami dengan berpedoman pada firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ayat renungan hari ini ada di dalam Yoel pasal 2 ayat 12-13. Berbunyi demikian. Tetapi sekarang juga, demikianlah firman Tuhan, berbaliklah kepadaku, dengan segenap hatimu, dengan berpuasa, dengan menangis, dan dengan mengadu. Koyakkanlah hatimu, dan jangan pakaianmu, berbaliklah kepada Tuhan Allahmu, sebab Ia pengasih, dan penyayang, panjang sabar, dan berlimpah kasih setia, dan Ia menyesal karena hukumannya. Amin. Judul renungan hari ini adalah Transformasi Batin Sejati. Pernahkah Anda memikirkan seperti apa respons yang tepat terhadap Tuhan ketika Anda melakukan kesalahan? Adalah umum pada zaman dahulu untuk mengoyakkan pakaian Anda sebagai cara bertobat dan menunjukkan kesedihan atas kesalahan yang mungkin Anda perbuat. Itu adalah ekspresi atas sesuatu yang terjadi di dalam batin. Tetapi yang sering terjadi adalah orang-orang memperlihatkan pertobatan di depan umum tanpa benar-benar bertobat di dalam hati mereka. Jadi, daripada mengoyakkan pakaian Anda, Tuhan berkata, Dia lebih suka Anda bertobat di dalam hati Anda. Mengoyakkan pakaian tidak ada artinya jika hati Anda tidak hancur di hadapan Tuhan. Ekspresi itu harus berasal dari transformasi internal yang sejati. Dan Tuhan berkata bahwa siapapun yang datang kepadanya dalam pertobatan sejati akan mengalami kasih karunia dan belas kasihan-Nya. Kita tidak perlu takut akan murka Allah karena kita adalah anak-anak-Nya. Dia mendorong kita untuk bertobat dan kembali kepadanya ketika kita mengacau. Kitab suci mengatakan bahwa Allah panjang sabar dan berlimpah kasih. Alih-alih hidup dalam rasa bersalah dan kesedihan, Tuhan berkata bahwa Dia akan memberikan kasih karunia dan kasih sebagai gantinya. Dia menginginkan agar kita mengalami dan hidup dalam kasih-Nya bahkan ketika kita membuat kesalahan. Apa reaksi pertama Anda ketika Anda mengacau? Jika Anda mencoba menyembunyikan atau mengabaikan dosa Anda, luangkan waktu untuk mempertimbangkan alasannya. Tuhan ingin Anda mengalami kemerdekaan dan kasih. Datanglah kepadanya dengan apa yang Anda bawa di dalam hati Anda dan bertobatlah dari segala sesuatu yang bertentangan dengan jalannya. Ingatlah bahwa tidak ada yang dapat menghilangkan kasih-Nya dari Anda. Dia menginginkan agar Anda hidup dalam kasih karunia dan belas kasihan sebagai anak Allah. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih karena Engkau lambat untuk marah, bahkan ketika aku tidak bisa. Maafkan aku saat aku cepat menghakimi, bergosip, dan melakukan hal-hal lain yang membuat-Mu sedih. Ajari lidahku untuk berbicara dengan kasih, telingaku untuk mendengar dengan kasih sayang,
dan hatiku untuk menanggapi dengan rahmat. Dalam nama Yesus, amin. Sekian firman Tuhan. Segala yang diberikan Tuhan lewat firman-Nya sungguh besar manfaatnya. 2 Timotius pasal 3 ayat 16-17 mengatakan, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Tuhan juga telah memperhadapkan kita kepada pilihan. Dalam kitab Ulangan pasal 11 ayat 27-28 mengatakan, berkat, apabila kamu mendengarkan perintah Tuhan, Allahmu, yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, dan kutuk, jika kamu tidak mendengarkan perintah Tuhan Allahmu, kuperintahkan kepadamu pada hari ini, dengan mengikuti Allah lain yang tidak kamu kenal. Maka dari itu saudaraku di dalam Tuhan, rajin membaca firman Tuhan, akan membentuk kita menjadi pribadi yang suka juga mendengarkan firman Tuhan. Orang-orang yang suka membaca dan mendengar firman Tuhan, maka dalam kepribadiannya akan terpancar kepribadian yang berkualitas dan terpancar kelembutan. Hiduplah bahagia dengan firman Tuhan, dan lakukanlah firman Tuhan dengan sepenuh hati. Amin.